Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini akan kita perlihatkan penampilan partai dari pecatur wanita Judith Polgar, di mana ia menunjukkan ide cemerlang dengan pertahanan Hindia Raja. Dengan taktik brilian dan sensasional dan tahap yang konsisten yang menggiring lawan menuju jaringan mat. Kali ini lawannya adalah Yasir Seirawan, seorang Grandmaster dari Amerika Serikat. Oke, langsung saja kita lihat permainannya. Oke, Yasir Seirawan yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Selanjutnya Judith Polgar merespon kuda F6. Seirawan pion C4 dan Judith pion G6. Bersiap gajah ke sana. Setelah kuda C3, Judith gajah G7 dan Seirawan mendorong pion E4, menciptakan trio pion pusat yang terlihat mengerikan, mengancam ekspansi dorongan pion E5. Oleh karena itu Judith Polgar perlu memainkan pion D6 untuk menghentikan ekspansi lebih lanjut. Seirawan melanjutkan gajah D3 dan Polgar rokade. Sebelum rokade, putih membuka kudanya ke E2. Petak C6 diisi oleh kuda hitam dan selanjutnya putih rokade. Di posisi ini, Polgar menambah inisiatif dengan menempatkan kuda ke D7, bersiap mendorong pion E dan F. Seirawan memainkan gajah E3 yang mendukung tengah. Hitam mendorong pion E5, menciptakan ketegangan di tengah. Putih mengambil keputusan menjatuhkan gajah ke belakang sehingga membuka menteri mempertahankan pion. Hitam menangkap pion dengan pion dan merebut kembali dengan kuda. Selanjutnya kuda ke E5 yang menyerang pion sehingga putih memainkan gajah B3 untuk mempertahankan. Ini menciptakan ide Polgar memainkan kuda ke A5 yang menekan gajah dan pion secara bersamaan. Putih mempertahankan dengan menteri ke E2. Polgar memainkan pion C5 yang menyerang kuda. Kuda melompat ke B5 dan dibalas A6, kembali mengejar kuda sehingga memaksa memukul mundur kuda ke A3, sehingga mengakibatkan di posisi ini kuda putih ini menjadi pasif di tepi papan. Polgar kuda E ke C6 memastikan bahwa semua biji-biji terkoordinasi dengan baik. Kedua kuda membentuk ikatan seperti rantai yang saling terkait. Menteri D2 memberikan tekanan ke pion dengan kedepannya memakai bantuan benteng di belakangnya. Sementara hitam gajah E6 yang menyerang pion lemah C milik putih. Putih benteng F ke D1 mengancam untuk mengambil pion ini. Tapi di posisi ini Judith mengabaikan hal ini. Polgar memainkan menteri H4 demi sebuah serangan di sayap raja. Putih yang serakah mengambil pion ini dan Polgar memainkan gajah E5 menyerang pion dan menteri secara sekaligus. Putih balik menyerang menteri dengan pion G3 dan Judith tentu saja menggeser menterinya ke H3. Sekarang gantian menteri putih yang terancam dipaksa untuk menyingkir. Kali ini menteri menyingkir sambil makan pion, yang memastikan sekarang putih unggul 2 pion. Sekarang hitam sebenarnya dapat menjebak menteri putih dengan memainkan pion B6. Tapi pion B6 ini butuh pengawalan untuk membantu mengurung menteri putih. Karena itulah benteng A ke B8 dimainkan, mempersiapkan B6 yang menjebak menteri. Putih merespon gajah C2, mengosongkan petak untuk jalan mundur menteri. Dan setelah pion B6, menteri mundur ke A3. Sekarang Polgar dengan cerdik mengambil kuda di C3 dengan gajah. Setelah putih menangkap kembali dengan pion, petak E5 sekarang menjadi kosong dan kuda dapat melompat ke sini, di mana sekarang kuda ini dapat mendatangkan malapetaka di sisi Raja Putih. Karena itulah putih menghentikannya dengan kuda E1 yang mengawal peta F3. Kuda pukul pion, merebut kembali pion yang hilang sekaligus menyerang menteri. Di sini jika gajah makan kuda, maka gajah balik mengambil, akan menciptakan ancaman mat yang susah untuk dicegah. Oleh karena itu di partai aslinya Seirawan menteri mundur ke C1. Lalu Polgar memainkan satu-satunya jurus kemenangan, kuda ke G4. Alasan mengapa langkah ini sangat bagus dan brilian karena langsung mengancam ke pion H2. Satu-satunya pertahanan putih adalah kuda F3 yang mempertahankan pion H2. Tetapi kemudian hitam memainkan kuda C ke E5 yang mengganggu kuda putih.
Putih tidak punya cara untuk membela kuda, jadi satu-satunya pilihan adalah kuda makan kuda. Meskipun hal ini memungkinkan hitam menangkap pion H2, Polgar memutuskan untuk merebut kembali kuda di E5 karena sekarang ancaman kuda hitam ke F3 juga menghancurkan. Seirawan melanjutkan pion F4 dengan harapan petak F2 untuk pelarian raja. Tapi kita lihat cara Polgar mengakhiri permainan sungguh spektakuler. Saya jeda sejenak dan saya persilahkan kawan-kawan untuk menebak apa langkah terbaik hitam untuk memenangkan permainan ini. Ya, Polgar tetap memilih langkah selanjutnya, yaitu kuda ke F3, raja ke F2. Dan ini adalah satu-satunya balasan masuk akal Raja Putih, karena raja sambil menyerang kuda. Alih-alih mengawal kudanya, Polgar membiarkan kuda ini diserang raja, dan tanpa pengawalan Polgar malah memainkan menteri makan pion H2 skak. Dan di posisi ini Seirawan memutuskan menyerah. Apabila partai dilanjutkan, misalnya raja mundur, maka gajah datang dengan skakmat. Atau jika raja makan kuda, maka gajah ke G4 skak akan memancing raja kembali mengambil, di mana dia akan disekak secara brutal oleh menteri dan skakmat. Jawaban asa otak video kemarin, jawabannya menteri ke C7 skak. Setelah raja ke E6, maka pengorbanan benteng. Setelah menteri mengambil, maka menteri skakmat. Kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.